Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik saja, sehat selalu, mudah rezeki, dan panjang umur. Oke, kita langsung saja ke cerita episode ketiga. Kepala suku mengeluarkan sebuah kendi yang berukuran sangat kecil dari balik ikat pinggangnya. Untung saja sebelum berangkat ke sini, aku sudah meminum ramuan peninggalan leluhurku. Kepala suku menggumam sendiri sambil tersenyum. Kemudian kembali memasukkan kendi tersebut ke balik ikat pinggangnya. Ramuan turun-temurun yang dibalik ikat pinggangnya adalah sebuah ramuan yang mampu meningkatkan dan menjaga stamina selama satu purnama, tanpa makan dan minum, bahkan tanpa tidur sekalipun. Sehingga kepala suku tidak perlu beristirahat dan dia terus bisa berjalan, menelusuri hutan untuk menemukan telaga tersebut. Anda ramuan ternyata pasti sangat cocok saat pandemi corona, betul enggak? Sudah satu purnama penuh, dan juga hampir separuh pulau telah ditelusurinya siang dan malam tanpa henti. Kepala suku masih belum juga menemukan apa yang dia cari. Bahkan dia mulai merasa lelah. Butiran keringat pun mulai membasahi ketiaknya. Itu pertanda kalau efek dari ramuan peninggalan leluhurnya perlahan mulai menghilang. Kepala suku menarik napas dengan dalam. Dia mulai merasa lapar. Di bawah pohon yang sangat besar dia duduk untuk beristirahat. Sesaat matanya terpejam, kemudian menatap jauh ke arah rimbunnya pepohonan. Tangannya kemudian mengambil sesuatu dari balik ikat pinggangnya. Tinggal sekali pakai lagi, ucapnya begitu pelan sambil menatap kendi berukuran kecil yang ada di tangannya. Dia kemudian membuka tutup kendi dan langsung meminum ramuan tersebut. Setelah itu, kepala suku duduk dengan bersila dengan mata terpejam, serta kedua tangannya diletakkan masing-masing di atas pahanya dengan telapak tangan terbuka. Setelah merasakan kalau efek dari ramuan itu telah bekerja, kepala suku kembali melanjutkan pencariannya. Baru beberapa langkah, di kejauhan kepala suku samar-samar mendengar suara aneh, seperti suara jeritan. Kepala suku penasaran. Dia pun menuju ke arah suara itu berasal. Hari sudah gelap. Beruntungnya lokasi kepala suku saat ini tidak seperti saat dia pertama kali memasuki hutan. Pepohonan di sekitarnya tidak terlalu tinggi-tinggi, daunnya juga tidak terlalu rimbun, sehingga di malam purnama ini cahaya bulan mampu menerangi jalannya. Suara jeritan aneh tadi terdengar semakin jelas. Tiba-tiba sepasang cahaya berwarna biru terang muncul dari balik pohon. Dia sangat terkejut dan spontan mundur 2 langkah. Kepala suku dia. Dari raut wajahnya terlihat kalau dia begitu waspada saat sepasang cahaya itu mulai bergerak ke arahnya. Di bawah cahaya bulan, semakin jelas terlihat kalau cahaya biru itu adalah sepasang mata kelinci. Kepala suku menelan ludah. Kelinci yang ada di hadapannya jelas bukanlah kelinci biasa. Kelinci itu berukuran sebesar anak sapi. Tubuhnya ditumbuhi bulu berwarna biru langit. Hanya kedua daun telinga dan ekornya saja berwarna merah muda. Sedangkan di sekitar kelopak matanya berwarna hitam. Kelinci itu semakin mendekat. Kepala suku memasang kuda-kuda, bersiap untuk melawan kalau kelinci itu akan melancarkan serangan. Namun tiba-tiba kelinci itu terjatuh. Ternyata kelinci itu terluka. Gumam kepala suku saat melihat kaki kanan kelinci itu mengeluarkan cairan berwarna hitam. Karena melihat kelinci tersebut terluka dan sedikit lemah, kepala suku melangkah mendekati kelinci itu dengan kewaspadaan. Saat jaraknya sudah dekat, kelinci itu tiba-tiba bergerak dan berusaha untuk berdiri walau kaki kanan terluka parah. Kepala suku menghentikan langkahnya, tapi kelinci itu tidak bisa berdiri terlalu lama dan kemudian jatuh lagi. Tiba-tiba, kelinci itu mengeluarkan suara yang begitu nyaring dan tajam, hingga menusuk ke telinga kepala suku dan membuatnya kesakitan.
Kepala suku segera menutup kedua telinganya dengan telapak tangan, namun tetap saja itu tidak berguna. Tapi kepala suku tidak panik. Dia segera mengatur napasnya dan mengumpulkan tenaga dalam. Kemudian kaki kirinya dihentakkan ke tanah. Hembusan angin yang tidak begitu besar melesat dari hentakan kaki kepala suku dan mengincar si kelinci. Karena kondisinya sudah terluka dan sedikit lemah, kelinci itu tidak dapat menghindar hingga tubuhnya terkena serangan kepala suku dan membuatnya terlempar dan menabrak batang pohon sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Kelinci itu merintih kesakitan. Kepala suku tidak ingin membuang kesempatan dan langsung mengambil sebuah pisau kecil di balik ikat pinggangnya di bagian belakang. Maaf, sebenarnya aku tidak mau menyakitimu, tapi karena kau yang memulai dan aku harus mengakhirinya, agar tidak ada dendam yang mengejarku, ujar kepala suku. Kemudian melompat ke arah kelinci tersebut. Hanya tinggal sejengkal lagi pisau yang dihunuskan kepala suku menancap di kepala kelinci itu. Namun tiba-tiba kepala suku menghentikan gerakannya. Entah kenapa saat melihat mata si kelinci, kepala suku seakan memahami kalau si kelinci merasa bersalah dan pasrah kalau dia harus mati di tangan kepala suku. Kepala suku menarik pisaunya dan kembali memasukkan ke balik ikat pinggangnya. Kemudian dia mengambil buntalan kain yang terikat di punggungnya dan membukanya. Dari dalam buntalan itu, dia mengambil salep yang terbuat dari rempah-rempah. Kemudian mengoleskan ke kaki kelinci tersebut. Setelah itu dia membalutnya dengan sobekan lengan bajunya. Di Pulau Situngkus, pagi begitu cerah, tapi hanya sedikit warga yang mulai beraktivitas seperti biasanya. Dua orang pria terlihat sedang berbincang di sebuah warung. Raut wajah mereka terlihat tegang dan juga cemas. Habis sudah anak perawan di kampung kita ini. Tidak ada gunanya aku berjaga saat menikah nanti, kata seorang pria yang berbadan kurus dengan rambut gondrong. Masih ada yang perawan? Tuh si Konin, anaknya Pak Huruf, jawab temannya yang berbadan gemuk dan berokan. Semalam dia juga diperkosa. Sampai sekarang dia belum sadarkan diri. Ibu yang punya warung ikut nimbrung obrolan para pria tersebut. Ah, yang betul bu, tanya si brewok, seakan tidak percaya akan ucapan si pemilik warung. Benar, semalam aku kesana sama warga yang lain, ujar bapak pemilik warung yang baru datang, dan langsung duduk di samping si gondrong. Kedua pemuda ini memang tidak mengetahui kejadian tadi malam, karena mereka harus jaga malam di pintu masuk bagian barat, dan mereka tidak diperbolehkan meninggalkan pos. Di dalam hati mereka, bahkan seluruh desa selalu berdoa, semoga kepala suku cepat kembali dengan membawa bantuan. Apalagi saat ini, hanya tinggal putri kepala suku yang masih menyandang status gadis perawan, dan mereka tidak ingin sesuatu terjadi kepadanya. Walaupun sang putri hanya seorang gadis biasa yang sedikit pendiam dan hanya bicara yang penting-penting saja, tapi di mata mereka, dia adalah sosok yang mengagumkan. Tidak jarang dia membantu warga yang lagi membutuhkan bantuan. Bahkan program-program desa yang dijalankan kebanyakan ide dari sang putri. Di Pulau Gosong, di dalam hutan, tampak seorang pria berjalan sambil menggendong seekor binatang yang cukup besar di punggungnya. Sudah beberapa hari pria itu berjalan dengan beban di punggungnya, namun tidak terlihat sedikit pun rasa lelah di wajahnya. Ketika pria itu melihat pohon beringin yang sangat besar, dia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon tersebut. Karena binatang yang ada di punggungnya mulai gelisah, menunjukkan kalau binatang tersebut mulai tidak nyaman berada di punggung pria itu berhari-hari. Pria itu adalah kepala suku, dan siapa lagi binatang yang digendongnya kalau bukan si kelinci. Kepala suku perlahan menurunkan si kelinci dari punggungnya. Setelah mereka berada di bawah pohon beringin, kemudian kepala suku membuka ikatan kain yang membalut kaki si kelinci untuk memeriksa lukanya. Sepertinya sudah mulai membaik, tapi belum boleh kau berlari, apalagi bertarung.
ujar kepala suku dengan lembut kepada si kelinci, layaknya sedang berbicara dengan manusia yang sedang terluka. Si kelinci berdiri dan mulai berjalan dengan perlahan. Karena tidak merasakan sakit lagi di bagian kaki yang terluka, si kelinci terlihat begitu bahagia dan langsung melompat ke sana kemari tanpa menghiraukan peringatan kepala suku. "Hei, jangan melompat-lompat seperti itu. Lukamu belum sembuh total." Namun si kelinci terus melompat ke sana kemari. Kepala suku merasa jengkel karena himbauannya tidak dipedulikan. "Terserah kau saja, tapi jangan harap aku mau mengobati lukamu, apalagi harus menggendong tubuh sebesar itu," ujar kepala suku, suaranya sedikit keras dengan raut wajah kesal. Melihat kepala suku benar-benar kesal, si kelinci berhenti melompat. Dia menghampiri kepala suku yang sedang duduk bersandar di batang pohon beringin. Setelah berada di hadapan kepala suku yang sedang duduk, si kelinci menekuk kedua kaki depannya dan kepalanya ditundukkan hingga menyentuh tanah. Kepala suku terkesima melihat apa yang dilakukan si kelinci dan langsung berdiri dari tempat duduknya. "Apa yang kau lakukan? Apa kau bersujud padaku? Bangunlah." Si kelinci berdiri kembali. Kepala suku jongkok di hadapan si kelinci, kemudian mengusap kepalanya. "Tidak perlu kau bersujud di hadapanku. Apa yang aku lakukan memang sudah seharusnya, karena aku juga telah membuatmu terluka. Jadi tidak usah kau berterima kasih seperti itu terhadap kewajibanku," ujar kepala suku dan kembali duduk di tempatnya. Kepala suku melihat jelas mata kelinci itu berbinar, seakan sedang menahan air mata. Kepala suku hanya tersenyum melihat kejadian itu. Kemudian kaki kanan kelinci itu bergerak dan menyentuh kaki kepala suku. Saat kaki depan kelinci itu menyentuh kakinya, kepala suku merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kepalanya tiba-tiba sakit dan dia juga merasakan kantuk yang begitu kuat. "Apa yang kau lakukan padaku? Kau das..." Kepala suku langsung pingsan sebelum menyelesaikan kalimatnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton cerita bersambung ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.